apa sih bedanya kepo sama peduli? Karena beda tipis. Banyak orang yang pura-pura bilang mereka peduli, padahal cuma kepo aja. Nah, kepo itu suka ikut campur urusan orang lain, tapi cuma sebatas mau tahu aja dan cuma buat bahan ngomongan aja. Tapi orang yang benar-benar peduli, nggak cuma mikirin, nanyain, tapi mau nolongin. Kepo itu cuma ngomong iya, nolong enggak. Sebaliknya, kalau peduli itu nggak cuma ngomong, tapi mereka nolong. Anda harus belajar peduli, bukan hanya kepo saja. Yesus adalah orang yang sangat-sangat peduli orang lain. Ketika dia hidup di dunia ini, dia menunjukkan kepedulian yang amat sangat kepada orang-orang di sekitarnya. Kita akan angkat perikop Matius 15. Ayat yang ke-32 ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32 berkata gini, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Dari ayat ini, kalau kita renungkan sungguh-sungguh tentang hati Yesus, karakter Yesus. Yesus merupakan orang yang sangat-sangat peduli orang lain. He was very thoughtful. Dia peduli, he cares. Dia bilang hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Orang yang peduli itu punya belas kasihan tinggi. Dikatakan 3 hari mereka ikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Berarti Yesus ngitung tuh, 3 hari mereka nggak makan. Dan Yesus bilang gini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Apakah Anda peduli? Pegawaimu sudah makan belum? Orang-orang di rumahmu sudah makan belum? Pertanyaan yang sering kali saya tanya kepada staf maupun anak-anak adalah, sudah makan belum? Saya percaya orang yang peduli, itu dia nggak akan mau orang lain kelaparan. Dia peduli kalau orang tuh nggak bisa makan. Dia peduli ketika orang tuh susah. Ketika orang tuh punya masalah, dia peduli. Makanya di tempat kerja, atasan-atasan, jangan cuma tanya, gimana kerjaanmu? Tapi kita juga harus peduli sama bawahan kita dan tanya bagaimana keadaan mereka. Waktu staf saya ngajak saya ketemu, kami mau meeting personal, biasanya saya selalu tanya dengan pertanyaan awal begini, gimana kabar kamu? Gimana keluarga? Gimana istri? Gimana anak? Gimana suamimu? Saya selalu ingin tahu bagaimana hidup mereka, bukan cuma bagaimana pekerjaan mereka, tinggal di mana sekarang, dan lain sebagainya. Mari kita lihat, belas kasihan itu dinyatakan wujudnya dalam kepedulian kita terhadap penderitaan dan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Bahkan dalam upaya memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang yang peduli sama orang lain tuh selalu mikirin orang lain, kepentingan orang lain. Matius 14 ayat 14 berkata gini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kita pelajari tentang pelayanan Yesus, kepeduliannya kepada orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang kelaparan, domba-domba yang tidak bergembala, berangkat dari belas kasihan, kepedulian akan penderitaan dan kebutuhan mereka. Dari situlah Yesus menyembuhkan mereka, menolong mereka dari penderitaan mereka. Kita nggak akan bisa lakukan sesuatu untuk menolong orang kalau kita nggak peduli sama mereka. Justru belas kasihan, kalau kita punya belas kasihan, itu akan dinyatakan lewat kepedulian kita terhadap penderitaan dan kebutuhan dan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Bahkan ketika Anda sedang berusaha mencukupi kebutuhanmu sendiri, Anda tetap ada orang lain di situ. Anda mikirin, apakah usaha saya ini nolong orang? Nggak hanya sekedar nyari untung buat diri sendiri, tapi Anda akan punya ruang di mana Anda peduli apakah produk jualan Anda ini nolong orang lain atau malah mengakibatkan hal yang buruk terhadap orang lain. Banyak orang yang nggak peduli sama orang lain, yang jadi kita belajar bagaimana Yesus tuh peduli. Peduli itu mikirin orang lain, peduli kebutuhan orang, peduli penderitaan orang, peduli kepada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan orang kepada kita, peduli tentang kepentingan orang lain, peduli tentang perasaan orang lain, peduli membuat kita tuh nggak mentingin diri sendiri, peduli nggak membuat kita tuh sembarangan dalam bertindak, peduli membuat kita hati-hati memutuskan, peduli membuat kita memastikan kepercayaan orang lain nggak kita rusak. Kepedulian punya ruang yang sangat penting dalam hidup kita, karena tanpa kepedulian kita akan egois, selfish, kita nggak peduli orang lain, kita akan seenaknya, kita akan ngomong semau gue, kita akan sakitin orang. Dan saya percaya kita wajib belajar punya kepedulian, karena kasih itu bentuknya peduli orang lain.